Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ronaldo dengan NIM C1C021108 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Jambi, kelas R12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 21. Materi yang saya akan jelasi pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pengertian PPh pasal 21, yang kedua subjek dan objek PPh pasal 21, yang ketiga tarif pemotongan PPh pasal 21, yang keempat kewajiban pemotong PPh pasal 21. Baik, pengertian PPh pasal 21. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 21 bahwa pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya subjek PPh pasal 21. Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, kewajiban setiap subjek pajak dalam membayar dan melaporkan pajak berbeda-beda. Secara ringkas, subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, harta warisan yang belum dibagi, badan, dan badan usaha tetap atau BUT. Namun, hal ini tersebut masih dibagi berdasarkan domisili, yakni subjek pajak penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, objek PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayar secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan hubungan jasa yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Tarif pemotongan PPh pasal 21. Besaran tarif PPh pasal 21 berbeda berdasarkan besarnya jumlah penghasilan. Jika penghasilan Anda sampai dengan 50 juta rupiah, maka tarif PPh pasal 21 yang harus ditanggung adalah 5%. Jika penghasilan Anda di atas 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah, maka tarif PPh pasal 21 yang harus Anda bayar sebesar 15%. Namun, jika penghasilan Anda di atas 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah, maka tarif yang ditanggung Anda adalah 25%. Sementara jika penghasilan Anda di atas 500 juta rupiah, maka potongan PPh pasal 21 yang Anda bayar sebesar 30%. Selanjutnya, kewajiban pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, pemotong PPh pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, pemotong wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh
yang terutang untuk setiap bulan kalender. Yang ketiga, pemotong wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh untuk masing-masing penerima penghasilan dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan meskipun jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil. Yang keempat, dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas PPh pasal 21 yang terutang, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh terutang pada bulan berikutnya melalui surat pemberitahuan masa. Yang kelima, pemotong PPh pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah-salah kata dalam pengucapan atau yang saya sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari materi saya. Terima kasih.